Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CDP Angkatan 10 Kabupaten Sukabumi. Di sini kami akan mendemonstrasikan kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, di mana di sini terdapat supervisor, coach, dan coaching. Saya sendiri Wuris Nur Tamilah dari SMP Negeri 1 Surade. Saya Dede Irawati dari SD Negeri Salenggang, Kecamatan Surade. Saya Yeli Yulianti dari SMPN Negeri 6 Surade. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yeli. Waalaikumsalam Bu Wuris. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu Wuris. Bagaimana kabar Bu Wuris? Alhamdulillah baik juga ya. Sehat juga? Alhamdulillah sehat. Nah, gini ya Bu ya. Nanti ya di sini akan melakukan proses coaching ya Bu ya. Iya betul, saya nanti akan. Baik, kalau begitu di sini sebelumnya sebelum melaksanakan proses coaching ya, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu dengan Bu Yeli. Boleh kan ya Bu ya? Boleh Bu. Iya. Jadi di sini saya sebagai observer atau pengamat ya. Nanti saya pada saat Ibu melakukan coaching, saya akan amati, saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya, seperti apakah sudah sesuai atau belum sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Bu ya, sesuai dengan alur Tirta atau belum. Nah seperti iya. itu. Baik Bu. Ya. Kemudian di sini apakah nanti Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot? Sudah dipersiapkan pertanyaannya? Iya, insya Allah Bu, saya persiapkan. Oke, sudah ya. Ya. Nah di sini dengan kata kuncinya yang oleh Koci ya Bu ya. Ya. Nah, terus di sini saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari Koci tersebut. Nah, apakah nanti sudah sesuai dengan pertanyaan atau tidak sesuai yang disampaikan oleh Ibu ya Bu ya. Ya. Nah, dan jangan lupa nanti ya Bu ya, harus disesuaikan juga dengan proses prinsip coachingnya ya, yaitu dengan kemitraan ya, proses kreatif dan juga Bu, memaksimalkan potensi. Iya Bu. Ya. Sebelum proses coaching di sini dilakukan nih, ada sedikit yang akan saya tanyakan juga ya Bu ya. Iya, boleh Bu. Kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan pada saat proses coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan kali ini pastinya adalah kompetensi inti coaching ya. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu Bu kompetensinya. Oh iya, bagus sekali ya, baik-baik. Ya baik, jadi Ibu di sini juga ingin mengembangkan ketiga kompetensi inti itu ya Bu ya. Iya betul. Yang pertama yaitu di sini kehadiran penuh. Betul Bu. Mendengarkan dengan aktif. Ya. Ya, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang tadi yang itu ya Bu ya. Nah, di antara ketiga tersebut di sini menurut Ibu mana yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan pada saat di observasi? Yang paling saya ingin kembangkan ya, yang pertama itu kompetensi mendengarkan aktif, dan juga saya itu bisa menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Seperti itu Bu. Oke, ya baik. Nah di sini jadi ada dua kompetensi yang Ibu kembangkan ya, yang lebih spesifiknya di situ, yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Betul ya. Nah kira-kira nih Bu, indikator ketercapaiannya untuk coaching itu apa ya? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan yaitu dari proses coaching ini, saya mengharapkan coach nanti itu bisa mendapatkan solusi atas permasalahannya Bu, di mana coach tersebut tahu bagaimana cara-cara atau langkah-langkah menyelesaikan permasalahannya sendiri, seperti itu Bu. Oke, baik. Indikator ketercapaian yang Ibu harapkan ya, Ibu harapkan pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya, gitu kan ya.
Ya, baik-baik Bu. Terima kasih atas jawabannya ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu. Ya, silahkan untuk melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya dan nanti setelah proses coaching ya, coaching Ibu sudah selesai di sini, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Ya, siap Bu. Ya, baik Bu, terima kasih. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Dede. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini Bu Dede? Alhamdulillah baik. Gimana Ibu kabarnya? Baik juga? Alhamdulillah saya juga baik ya. Oh iya Bu Dede, semalam kan Bu Dede sempat WA saya. Katanya Ibu mau menyampaikan sesuatu. Mau menceritakan apa? Begini loh Bu, biasa tentang permasalahan di sekolah saya ya seperti itu, tentang pembelajaran di kelas Bu. Ya, tapi sepertinya waktu kita terbatas ya Bu ya. Kita hanya memiliki 10 sampai 15 menit. Jadi ngobrol-ngobrolnya sampai waktunya seperti itu ya Bu ya. Memangnya ada permasalahan apa ya Bu ya? Begini Bu, jadi sebenarnya saya mau sharing masalah pembelajaran ya Bu ya di kelas saya. Bahwa hampir 80% dari siswa saya itu antusiasmenya dan motivasi belajarnya kurang Bu, seperti itu. Saya itu kan kemarin ya melakukan asesmen awal ya Bu ya. Jadi 80% siswa di kelas saya itu di bawah kriteria ketuntasan minimalnya Bu, seperti itu. Walaupun saya rasa ya padahal sudah maksimal Bu itu dalam mengajar Bu. Sudah misalkan saya memotivasi anak juga, saya udah berusaha seperti itu Bu. Oh iya, kira-kira yang membuat siswa itu nilainya rendah atau di bawah kriteria ketuntasan itu apa ya Bu ya? Mungkin karena mereka malas belajar mungkin ya Bu ya. Ya bisa. Terus padahal saya udah terus-terusan begitu ya Bu ya. Anak belajar seperti itu ya. Terus saya bilang, ayo mengulang pembelajaran yang sudah lalu seperti itu. Dan kalau misalkan kalian sudah di rumah, buka lagi bukunya, belajar lagi seperti itu Bu. Oh begitu ya. Nah kira-kira menurut Ibu siswa itu tertarik tidak dengan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan? Kalau saya lihat sih ya Bu ya, siswa-siswa atau murid-murid di desa ini kurang antusiasnya itu kurang mengikuti pembelajaran dan kurang antusias itu terlihat rendah seperti itu Bu. Jadi motivasinya agak kurang ya, begitu ya Bu ya? Iya Ibu. Biasanya Ibu menggunakan media atau sumber belajar apa pada saat melakukan pembelajaran di kelas? Jadi pada saat saya melakukan pembelajaran, biasanya saya hanya terpaku kepada buku paket aja mungkin ya Bu ya. Jadi saya kurang memvariasi untuk bahan ajar atau sumber yang lainnya seperti itu. Begitu ya Bu ya. Kalau untuk metode pembelajaran yang Ibu gunakan seperti apa Bu metodenya? Saya sudah ini Bu ya, sudah sering mencoba seperti itu menggunakan metode pembelajaran seperti mungkin saya hanya teacher center aja ya Bu ya. Jadi saya banyak menerangkan gitu ya Bu ya, ceramah seperti itu. Nah, apakah Ibu sudah pernah mencoba metode lain, misalkan menggunakan media dan sumber belajar lain? Sudah pernah belum? Pernah Bu, saya paling menggunakan metode diskusi aja Bu. Diskusi ya. Jadi kesimpulannya kelas 9 itu antusias belajarnya rendah dan nilainya juga rendah di bawah KKM ya seperti itu ya Bu ya. Bu. Itu karena motivasi belajar yang rendah ya. Tadi siswa-siswa katanya kurang fokus ya. Betul sekali. Nah, kira-kira menurut Ibu ada cara lain tidak supaya siswa itu menjadi lebih tertarik atau pembelajaran yang kita lakukan itu menjadi lebih menarik lagi Bu? Tidak betul. Oh iya ya. Biasanya saya memberikan pembelajaran dengan model-model pembelajaran yang
berpusat pada murid ya Bu ya. Jadi dengan seperti misalkan metode diskusi kelompok seperti itu Bu. Terus misalkan menggunakan media pembelajaran yang menarik, menggunakan tayangan video seperti itu, menggunakan InFocus di kelas seperti itu Bu. Dan juga saya menggunakan LKPD yang banyak, misalkan kan kalau di kelas saya ya kebanyakan pengennya yang banyak gambar-gambar seperti itu Bu. Nah, ide bagus tuh Bu ya. Nah, sekarang bisa memakai proyektor ya Bu atau LCD. Nah, ada proyektor yang bisa digunakan di sekolah Bapak Ibu? Ada sih Bu, cuman kadang kan terkendala ya. Mungkin karena kita proyektor terbatas, jadi saya agak jarang gitu. Oh gitu ya Bu ya. Iya. Ada hal yang lain nggak yang mungkin bisa Ibu lakukan Bu? Mungkin hal yang lainnya ya Bu ya, yang saya bisa manfaatkan gitu ya. Biasanya kan anak-anak sekarang ya hampir semua mempunyai gadget Bu. Jadi saya akan mencoba menggunakan gadget untuk media pembelajarannya. Wah mantap tuh Bu, keren banget. Nah kira-kira dengan apa ya Ibu ide tadi kira-kira bisa membantu nggak dengan siswa yang tadinya antusias dan memotivasi belajarnya rendah menjadi lebih antusias lagi Bu, begitu? Ya. Jadi begini Bu ya, jadi kalau saya bisa membuat siswa termotivasi itu ya supaya mereka meningkat itu karena memang sekarang udah eranya ya globalisasi seperti itu Bu ya. Jadi udah era digital ya Bu ya. Hampir semua media pembelajaran pun saya bisa menggunakan gadget karena anak-anak sekarang ya Bu ya hampir semua juga tidak pernah bisa lepas dari gadget ya Bu ya. Ya. Nah dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira ada nggak yang bisa Ibu lakukan? Mungkin nanti untuk kedepannya ya, saya akan mengajar menggunakan proyektor seperti itu ya, untuk menampilkan media PPT misalkan yang menarik, terus tayangan video juga. Sekarang kan banyak ya Bu ya referensi misalkan dari YouTube seperti itu, banyak yang mengaksesnya. Dan saya juga akan memanfaatkan gadget sebagai sumber ajarnya. Kemudian untuk penilaiannya saya akan menggunakan aplikasi game ya atau kuis seperti itu. Wah luar biasa Bu, bagus. Jadi Ibu bisa menyelesaikan sendiri permasalahan Ibu ya? Iya, mungkin Bu. Emang sepertinya harus begitu. Harus dicoba ya Bu ya? Iya, insya Allah Bu. Nah, kira-kira nih Bu, komitmen apa yang bisa Ibu lakukan untuk selanjutnya dan kapan akan melakukan rencana Ibu untuk mengubah metode pembelajaran itu? Ya mungkin harus segera mungkin ya Bu ya, harus secepatnya. Mungkin saya besok akan persiapkan dimulai dari medianya, alat peraganya seperti itu, dan saya akan coba membuat PPT dan video pembelajarannya juga seperti itu. Ya. Nah, lalu siapa yang akan membantu Ibu untuk melaksanakan komitmen dan rencana Ibu itu? Mungkin saya akan meminta bantuan rekan sejawat ya, karena di saya banyak juga Bu yang senior seperti itu. Mungkin saya akan berbagi meminta ya pendapat beliau untuk sharing dan berbagi praktik baiknya juga gitu Bu. Ya bagus ya. Saya yakin Bu, Ibu bisa menjalankan itu semua dengan baik. Selamat melaksanakan ya. Semoga sukses ya Bu ya. Amin. Dan saya akan mencobanya ya Bu ya. Nah, gimana perasaan Ibu sekarang? Perasaan saya yang tadinya Bu ya kebingungan seperti itu. Terus saya merasa gelisah karena kan melihat kegelisahan seorang guru itu dikala melihat murid-muridnya tidak berhasil kan ya Bu ya. Jadi saya sekarang lebih tercerahkan dengan bantuan dari Ibu menemukan solusi permasalahan yang saya hadapi seperti itu. Alhamdulillah ya Bu, saya juga ikut senang sudah bisa menyelesaikan
masalahnya Ibu, maksudnya Ibu sudah bisa menyelesaikan masalah Ibu sendiri ya. Iya, saya juga berterima kasih loh pada Ibu udah meluangkan waktunya, udah membantu saya membuka inspirasi untuk hal-hal menemukan hal-hal baru untuk permasalahan saya seperti itu, Bu. Iya, sama-sama, Bu. Iya, baik Ibu, kalau begitu saya pamit ya. Soalnya dari tadi nih kita ya udah berapa menit nih Bu? Iya, Bu. Iya, silahkan Ibu. Kebetulan saya juga ada jam lagi. Semoga sukses ya. Semoga nanti kita bisa berbincang-bincang lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Nanti kalau ada apa-apa jangan sungkan ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih. Iya. Baik Bu, bagaimana sudah berjalan lancar kah proses coachingnya? Alhamdulillah Bu, alhamdulillah lancar. Lancar ya. Nah, tadi setelah melakukan observasi dengan coach ya, tadi ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan nih pada Ibu ya. Ya. Apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian saya juga mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari coach tersebut, bagaimana coach tersebut bisa mengatasi permasalahan-permasalahannya seperti itu Bu. Oke, baik. Jadi Bu di sini ya sudah berhasil ya Bu ya melakukan proses coaching terhadap Bu Dede. Nah yang tadi sudah dilaksanakan sesuai dengan alur tirta ya dari hasil pengamatan saya nih ya ada beberapa catatan nih. Ibu tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirtanya yaitu menanyakan tujuan kepada coach ya. Betul Bu. Sudah mengidentifikasi permasalahan pada coach ya Bu ya. Juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi ya atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan dan juga di sini ya Bu ya sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab dari coach agar rencana aksi yang dilakukan itu dapat berjalan dengan baik ya. Saya juga tadi di sini sudah mendengar nih percakapan Ibu dengan coach ya. Dalam proses coaching ini ya Bu ya, sudah fokus terhadap coach artinya Ibu di sini sudah present atau kehadirannya itu sangat penuh ya. Saya juga lihat dari awal sampai akhir ya, sudah Ibu sudah mendengarkan dengan aktif. Terus tadi juga Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu loh, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach tersebut ya. Luar biasa sekali Ibu Yuli ya, Masya Allah ya luar biasa. Tadi yang sudah dilakukan Ibu sudah berjalan dengan baik dan lancar juga sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah semoga nanti kedepannya di sini kita ya bisa lebih baik lagi ya Bu ya dalam melaksanakan proses coachingnya. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan waktu ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Ibu. Ya, baik Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Dede. Siang juga Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Dede? Alhamdulillah, saya sehat walafiat Bu. Sebaliknya Ibu gimana? Alhamdulillah saya juga baik. Oh iya Bu, nanti Ibu akan melakukan proses coaching ya Bu ya? Betul. Ya, baik. Kalau begitu sebelum melaksanakan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dengan Ibu. Boleh kan Bu ya? Boleh sekali, Mangga ya. Jadi saya sebagai observer di sini atau pengamat ya Bu ya. Nanti pada saat Ibu melakukan coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching.
Jadi seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian apakah nanti Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci? Dan nanti saya juga akan mendengarkan bagaimana respon atau jawaban dari Koci. Apakah nanti sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti sudah Ibu sampaikan? Dan juga jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan yang pertama, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi seperti itu ya Bu ya. Sebelum proses coaching dilakukan, ada sedikit yang akan saya tanyakan pada Ibu juga ya Bu ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan itu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Baik, kompetensi yang saya ingin kembangkan kali ini pastinya adalah inti dari coach ya Bu ya. Yang pertama adalah kita itu aktif, terus kehadiran penuh, dan yang kedua yang selanjutnya adalah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu. Ya, baik. Jadi Ibu ingin mengembangkan ketiga kompetensi itu ya Bu ya, yaitu betul. Kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Betul. Nah, di antara ketiga yang sudah Ibu sampaikan, menurut Ibu mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan untuk observasi ini Bu? Ya. Kompetensi inti yang lebih saya ingin kembangkan yaitu mungkin mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oke, jadi ada 2 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya. Betul. Yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Bu, ya. Nah, kira-kira indikator ketercapaian untuk coaching itu apa ya Bu ya indikatornya? Oh iya. Seperti ini Bu, jadi ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari proses coaching kali ini adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahannya dan coaching juga tahu bagaimana cara-cara atau langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi seperti itu. Oke, baik. Jadi indikator ketercapaian yang Ibu harapkan yaitu pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya, begitu ya Bu ya? Betul. Baik, terima kasih ya Ibu atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu untuk melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih juga Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Oh iya Bu, semalam Ibu nge-WA saya ya. Apakah Ibu ada yang ingin disampaikan ke saya? Bagaimana Bu? Ada Bu. Di ini saya mau menyampaikan permasalahan yang saya hadapi di sekolah Bu. Oh seperti itu. Begitu ya Bu ya. Tapi sepertinya waktu kita terbatas ya Bu ya. Kita hanya mempunyai waktu sekitar 10 atau 15 menit seperti itu ya Bu ya. Untuk mengobrol-ngobrol kita. Nah, memangnya permasalahannya apa sih Bu? Jadi begini Bu, saya sebenarnya mau sharing nih masalah pembelajaran di kelas 9 tuh. Yang hampir siswanya 80% itu kurang antusias gitu Bu. Iya, jadi ketika diberikan asesmen penilaian siswa itu 80%-nya itu nilainya di bawah kriteria ketuntasan minimal. Padahal saya merasa sudah berusaha semaksimal mungkin gitu loh dalam pembelajarannya ya. Jadi kurang antusias aja gitu siswanya. Jadi kurang gitu Bu. Oke. Oh iya. Kira-kira yang membuat siswa itu membuat siswa itu motivasinya kurang antusias itu dan tadi nilainya pada rendah itu
apa sih Bu? Saya pikir sih mungkin karena siswanya itu malas belajar ya Bu ya. Padahal sudah saya tegaskan gitu, sudah saya ingatkan untuk belajar mengulang di rumah gitu ya. Mengulang kembali pembelajaran di rumah, tapi kayaknya mereka males gitu loh Bu. Gitu ya Bu ya. Oh iya. Nah, kira-kira menurut Ibu nih, siswa yang tertarik tadi dengan pembelajaran seperti apa di kelas Ibu? Kalau saya lihat di sini dari siswa-siswanya, siswa itu kurang antusias ya dalam mengikuti pembelajaran. Ya, Terus motivasi belajarnya itu rendah gitu Bu. gitu ya. Oh, jadi motivasinya juga kurang begitu ya Bu ya. Biasanya Ibu menggunakan media atau sumber belajar apa saja sih yang sudah Ibu terapkan di kelas? Jadi pada saat pembelajaran, Iya. biasanya saya menggunakan buku paket saja Ibu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Iya. Ya nggak apa-apa ya Bu ya. Nah sekarang untuk metode pembelajarannya, Ibu sudah menggunakan metode pembelajaran seperti apa Bu di kelas? Nah, kalau untuk metode pembelajarannya di sini saya seringnya itu memang menggunakan metode pembelajaran teacher center aja sih Bu. Jadi lebih banyak memaparkan materi gitu. Ya, seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah, Ibu sudah mencoba metode atau metode lain misalnya atau menggunakan media atau sumber belajar yang lain? Misalnya seperti itu, Bu. Paling saya menggunakan metode diskusi aja gitu Bu. Iya, iya, iya. Jadi kalau kesimpulannya nih ya Bu, kita simpulkan ya. Jadi di kelas 9 yang ada itu ya Ibu, antusias belajarnya itu siswa rendah ya. Terus nilainya juga ya rendah, di bawah KKM itu ya Bu ya. Iya. Jadi kemungkinan karena motivasi belajarnya juga rendah, tadi siswa juga kurang fokus ya Bu ya, seperti itu. Nah, kira-kira menurut Ibu ada cara lain nggak yang supaya siswa tadi menjadi lebih tertarik atau misalkan pembelajaran yang kita lakukan itu menjadi lebih menarik dan menyenangkan buat murid-murid kita Bu, seperti itu. Oh iya Bu, mungkin bisa dengan memberikan pembelajaran dengan model-model pembelajaran yang berpusat pada siswa Ya. dengan metode diskusi kelompok dan menggunakan media-media pembelajaran yang menarik mungkin Bu. Seperti itu bisa dengan memberikan tayangan video atau memberikan LKPD ya. Seperti itu sih Bu kayaknya. Oh, nah itu ide yang bagus loh Bu. Iya. Nah sekarang bisa nggak Ibu misalkan di kelas pakai proyektor seperti itu Bu, menampilkan video-video yang menarik seperti itu. Oh iya ada sih Bu. Memang saya selama ini jarang jarang menggunakannya Bu. Iya. Iya, ya begitu ya Bu ya. Jadi ada hal lain nggak Bu yang mungkin bisa dilakukan oleh Ibu? Misalkan apa seperti itu Bu? Mungkin untuk hal lainnya di sini saya bisa menggunakan gadget. Oh iya. Baik dalam pembelajarannya gitu. Dan insya Allah nanti saya membuat sumber bahan ajarnya bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbasis game seperti itu, seperti Wordwall, Wishes, atau yang lainnya mungkin dengan memadukan video yang lebih menarik gitu ya, sehingga mereka semoga bisa tertarik dalam belajar ya. Iya, wah itu ide yang mantap Bu, luar biasa loh. Iya. Jadi keren banget ya. Jadi kira-kira dengan yang ide Ibu tadi bisa membantu nggak? Bisa membantu siswa nggak untuk lebih antusias, lebih termotivasi lagi belajarnya ya. Kemudian nanti itunya yang tadinya rendah jadi meningkat seperti itu Bu. Kalau itu sih saya kira dulu ya Bu ya bisa ya untuk membuat siswa motivasi belajarnya menjadi meningkat karena memang sekarang udah eranya digital mungkin ya Bu ya. Jadi sehingga media pembelajaran pun ya bisa menggunakan gadget karena anak-anak sekarang tuh handphone pun juga sudah tidak bisa lepas gitu.
kemana-mana betul. pasti dilihat yang Oh, dipegang pun handphone handphone gitu. ya Bu ya, Iya. sekarang mah sama ya Bu ya kayak kita ya. Nah, jadi apa yang sudah Ibu sampaikan tadi nih, kira-kira ada nggak yang bisa Ibu lakukan? Mungkin nanti untuk kedepannya di sini saya akan mengajar menggunakan proyektor ya Bu ya, Ya, untuk betul. menampilkan media PPT atau misalkan tayangan video, atau misalkan agar tidak monoton juga di sini ya, saya akan memanfaatkan gadget untuk sumber ajar, atau misalkan dengan penilaian menggunakan aplikasi games pembelajaran gitu Bu. Keren banget Bu, mantap. Ibu bisa menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi dan juga Ibu bisa mencarikan solusinya. Luar Iya. biasa keren Bu. Iya Bu, mungkin harus dicoba ya Bu ya. Iya, iya harus Bu itu Maya. Nah, jadi tadi kan udah ya Ibu menyampaikan apa sih yang Ibu akan lakukan. Nah, sekarang kira-kira komitmen apa sih yang bisa Ibu lakukan selanjutnya dan kapan nih Bu kira-kira akan mengubah metode pembelajaran atau media pembelajaran tadi lebih bervariatif lagi? Mungkin mulai besok ya Bu ya. Saya akan merencanakan, saya akan menyiapkan media-medianya, sumber belajarnya yang yang bervariasi dan lebih menarik gitu Bu. Ya, ya. Semoga lancar ya Bu ya. Iya. Nah, lalu kira-kira ada nggak yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan komitmen Ibu ini tadi? Mungkin di sini saya minta bantuan gitu kepada guru lain untuk mengajarkan saya dari PPT yang menarik atau media pembelajaran yang menarik, atau bantuan pihak sarana untuk menyiapkan proyektor pada saat saya akan mengajar. Ya. Bagus ya Bu ya. Semoga Ibu bisa melaksanakannya dengan lancar dan semoga Ibu sukses. Iya Bu ya. Ya, saya akan mencobanya. Alhamdulillah ya. Saya juga ikut senang. Terus gimana perasaan Ibu sekarang setelah kita menemukan solusinya? Ibu menemukan solusinya? Ya, di sini perasaan saya sekarang udah lega Bu. Ya, saya kira sudah bisa menemukan solusi bagaimana ke depannya gitu Bu. Alhamdulillah, saya ikut senang loh Bu ya. Jadi Ibu bisa menyelesaikan permasalahan Ibu sendiri. Ya baik Bu. Makasih banyak loh Bu ya. Udah mendengarkan saya ya Bu ya. Udah mau sharing sama saya. Sama-sama Ibu. Iya, kalau begitu saya izin keluar dulu ya Bu ya. Saya ada hal yang lain yang mau saya kerjakan. Oh, silakan Bu. Kebetulan saya juga masih ada yang harus saya kerjakan ya Bu ya. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain waktu dan kita bisa ngobrol-ngobrol kembali. Ya baik, terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Baik Ibu, bagaimana sudah berjalan dengan lancar tadi proses coachingnya? Alhamdulillah sudah Bu. Nah, setelah melakukan observasi dengan coach tadi, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu ya Bu ya. Apa yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu? Begini Bu, tadi selama saya melakukan coaching ya dengan coach, saya sudah melakukan dengan alur tirta ya, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, kemudian saya juga sudah menggali potensi dari coach tersebut, bagaimana coach tersebut bisa mengatasi permasalahan. Baik, jadi Ibu sudah berhasil ya Bu ya, melakukan proses coaching terhadap Ibu Wuris tadi ya Bu ya. Sesuai dengan alur tirta, dari hasil pengamatan saya ada beberapa catatan ya Bu ya. Jadi tadi Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan ya Bu ya. Kemudian tadi Ibu sudah mengidentifikasi tujuan kepada coach, permasalahannya apa, mengidentifikasi permasalahannya,
Kemudian Ibu juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga tadi sudah berhasil ya untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukannya itu dapat berjalan dengan baik ya Bu ya. Nah, saya juga sudah mendengar tadi percakapan Ibu dengan coach, dengan Bu Wuris tadi. Dalam proses coaching ini Ibu sudah fokus terhadap coach, artinya Ibu ini sudah present ya, atau kehadirannya sudah penuh. Saya lihat juga tadi Ibu sudah mendengarkan aktif ya Bu ya. Kemudian Ibu juga tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach ya. Luar biasa sekali Bu. Proses coaching yang sudah dilakukan Ibu itu sudah hebat sekali. Sudah berjalan dengan baik dan lancar, juga sesuai dengan yang diharapkan ya Bu ya. Semoga nanti ke depannya bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan proses coachingnya ya Bu ya. Semoga kita juga bisa bertemu di lain kesempatan dari waktu ya Ibu ya. Baik, Ibu. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oh iya, nanti akan melakukan coaching ya Bu ya? Iya Bu. Baik, kalau begitu sebelumnya melakukan proses coaching ini, ada yang saya ingin tanyakan, boleh Bu? Boleh Bu. Ya, jadi sebagai observer ya atau pengamat nanti pada saat Ibu melakukan coaching ya akan saya amati dan akan saya nilai juga Bu dengan rubrik penilaian coaching seperti apa yang sudah ada di alur Tirta sebelumnya seperti itu Bu. Dan kemudian apakah nanti Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terus sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach ya seperti itu. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach. Apakah nanti sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan, dan juga saya harus menyesuaikan juga dengan prinsip coaching seperti itu Bu ya, dan sesuai dengan kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Sebelum proses coaching dilakukan, ada sedikit yang akan saya tanyakan juga kepada Ibu. Nah, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini, Bu? Oke, baik Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan kali ini ya pastinya adalah kompetensi inti coaching, yaitu yang pertama kehadiran penuh, kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu. Ya. Baik Bu ya. Jadi Ibu ingin mengembangkan ketiga kompetensi inti itu ya Bu ya, yaitu kehadiran penuh ya, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di antara ketiganya itu menurut Ibu mana nih yang paling spesifik yang ingin Ibu kembangkan untuk diobservasi Bu? Nah, kompetensi ini ya yang lebih ingin saya kembangkan itu mungkin mendengarkan dengan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oh iya, ya. Begitu ya Bu ya. Jadi ada dua kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya, yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya, begitu Bu. Nah, kira-kira indikator ketercapaian untuk coaching itu seperti apa sih Bu? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan ya dari proses coaching kali ini adalah saya menginginkan coach untuk mendapatkan solusi permasalahannya, di mana coach tersebut itu tahu bagaimana cara-cara atau langkah-langkah
menyelesaikan masalah tersebut. Ya, Begitu. ya seperti itu ya. Jadi baik ya Bu ya. Jadi indikator ketercapaian yang Ibu harapkan nih pada saat nanti Koci sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya seperti itu ya Bu ya. Iya. Terus nanti pada saat Koci itu juga Ibu akan hadir penuh ya. Baik Ibu ya. Jadi terima kasih atas jawaban-jawabannya. Baik. Sekarang silahkan Ibu untuk melakukan proses coachingnya dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching, Ibu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Boleh ya Bu ya? Iya, boleh Bu. Baik Ibu, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih juga Ibu. Iya. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Oh iya, semalam WA saya ya? Ya betul. Kenapa sih ada apa ini? Iya Bu, semalam saya WA Ibu, jadi saya mau menyampaikan permasalahan saya Bu. Saya di sekolah itu ada permasalahan Bu. Begitu, baik, boleh. Tapi sepertinya waktu kita terbatasnya, Iya. ya hanya 20 sampai 15 menitan lah ya. Ya. Kita ngobrol-ngobrolnya. Emangnya ada permasalahan apa sih Bu? Jadi begini Bu, saya sebenarnya mau sharing masalah pembelajaran ya Bu ya di kelas 9. Jadi kelas 9 itu hampir 80% siswanya. Nah, itu mereka itu kurang antusias dan motivasi belajarnya itu sangat rendah loh, Bu. Jadi ketika diberi asesmen penilaian, siswa itu 80%-nya itu nilainya di bawah kriteria ketuntasan minimal. Padahal saya itu merasa sudah berusaha semaksimal mungkin dalam pembelajaran. Jadi antusias siswa dalam pembelajaran itu kurang, Bu. Itu Bu. Gitu, iya. Kira-kira yang membuat siswa nilainya lebih rendah atau di bawah KKM itu apa nih? Saya pikir mungkin karena siswanya itu malas ya Bu, malas belajar. Padahal sudah saya tegaskan ya Bu, sudah saya ingatkan untuk belajar mengulang kembali pembelajarannya di rumah, tapi mereka sepertinya ogah-ogahan seperti itu Bu. Begitu. Ya, kira-kira menurut Ibu sendiri nih, siswa tertarik tidak dengan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan di kelas? Kalau saya lihat ya Bu ya, dari siswa-siswi itu kurang antusias Bu dalam mengikuti pembelajaran. Motivasi belajar siswa itu terlihat rendah sekali Bu, seperti itu Bu. Oh iya, jadi intinya di sini apa namanya, motivasinya agak kurang ya Bu ya. Nah, biasanya di sini Ibu menggunakan media atau sumber belajar apa nih dalam pembelajaran? Jadi pada saat melakukan pembelajaran biasanya saya itu menggunakan buku paket Bu, buku paket dari perpustakaan untuk sumber ajar siswa tersebut Ibu. Oh begitu ya. Kalau untuk metode pembelajaran yang Ibu pakai apa nih? Nah, untuk metode pembelajaran yang sering saya gunakan yaitu memang menggunakan metode pembelajaran teacher center Bu. Jadi sehingga saya lebih banyak memaparkan materi secara terus-menerus Bu itu. Oh iya. Nah, Ibu sudah pernah coba tidak metode lain atau misalkan menggunakan media atau sumber belajar yang lain? Pernah Bu, saya paling menggunakan metode diskusi Bu itu. Ya. Iya, jadi kalau saya simpulkan nih ya, kelas 9 itu antusias belajarnya rendah dan nilainya juga di bawah KKM. Itu karena motivasi belajarnya yang rendah. Tadi siswa-siswanya apa namanya kurang fokus nih. Kira-kira menurut Ibu sendiri nih ya, ada cara lain nggak supaya apa namanya siswa itu menjadi lebih tertarik atau pembelajaran yang kita lakukan itu menjadi lebih menarik begitu? Ya Bu, ada Bu. Mungkin nanti saya bisa memberikan model-model pembelajaran yang berpusat pada siswa Bu, dengan metode diskusi kelompok dan menggunakan media-media pembelajaran yang menarik. Mungkin bisa dengan memberikan tayangan video sebagai pemantik dan memberikan LKPD yang menarik untuk siswa
Seperti itu Bu, sepertinya itu yang Nah, harus itu dicoba. ide yang bagus loh Bu. Sekarang bisa memakai proyektor LCD kan gitu ya Bu Ya. ya. Ada proyektor yang bisa digunakan tidak di sekolah? Oh iya, ada Bu, ada. Memang saya selama ini jarang menggunakannya Bu, sebetulnya seperti itu. Iya, begitu ya. Jadi ada ada hal lain lagi nggak yang mungkin bisa dilakukan oleh Ibu? Untuk hal lain, mungkin saya akan menggunakan atau memanfaatkan gadget ya Bu atau HP sebagai media pembelajaran, dan nanti saya akan membuat sumber bahan ajarnya bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbasis game seperti Wordwall, kemudian saya juga bisa menggunakan Quizizz atau yang lainnya. Juga bisa memadukannya misalnya dengan video agar mereka itu lebih tertarik dalam pembelajaran saya seperti itu. Mantap itu Bu, keren banget loh. Nah, kira-kira dengan apa yang ide Ibu ya, Ya. kira-kira bisa membantu nggak dengan siswa yang tadinya siswa itu antusias dan motivasinya belajarnya rendah, bisa lebih antusias gitu? Kalau saya sih kira-kira bisa ya Bu untuk membuat siswa motivasi belajarnya menjadi meningkat, karena memang sekarang sudah eranya digital ya Bu. Mungkin ya sehingga media pembelajaran pun bisa menggunakan gadget, karena anak-anak sekarang itu kan dengan HP atau gadget itu mereka itu tidak bisa terlepas ya Bu ya, terlepas begitu saja, ada keterkaitan selalu menggunakan gadget seperti itu. Nah, dari apa yang sudah Ibu sampaikan di sini tadi, kira-kira ada nggak yang bisa Ibu lakukan? Mungkin nanti untuk kedepannya ya Bu ya, saya akan mengajar menggunakan proyektor untuk menampilkan media PPT atau tayangan video, dan agar tidak monoton ya Bu ya. Saya akan memanfaatkan gadget untuk sumber ajar dan penilaian dengan menggunakan aplikasi games dalam pembelajaran seperti itu Bu. Wah, luar biasa itu. Bagus Bu, bagus. Jadi Ibu kan bisa menyelesaikan sendiri permasalahan Ibu ini. Iya betul Bu. Ya mungkin nanti harus dicoba ya Bu ya. Saya akan mencobanya Bu. Iya. Nah, coba di sini kira-kira nih Ibu ya, komitmen apa yang bisa Ibu lakukan untuk selanjutnya, dan kapan Ibu akan melakukan rencana Ibu untuk mengubah metode pembelajaran itu? Bismillah ya Bu ya. Mulai besok insya Allah mungkin saya akan merencanakan dan menyiapkan media-media pembelajaran dan membuat sumber ajar yang menarik seperti itu Bu. Oke, di sini lalu siapa yang kira-kiranya Ibu untuk melaksanakan komitmen yang membantu, kira-kira siapa nih rencananya? Mungkin saya akan meminta bantuan kepada guru TIK ya Bu ya, untuk mengajarkan saya bagaimana membuat PowerPoint yang menarik, dan meminta bantuan pihak sarana dan prasarana untuk menyiapkan proyektor pada saat saya akan memulai pembelajaran seperti itu Bu. Iya, itu bagus Bu. Ya, saya yakin Ibu bisa menjalankannya dengan baik ya. Selamat melaksanakan ya Bu ya, semoga sukses. Iya Bu, saya akan mencobanya ya Bu ya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Iya, gimana nih perasaannya setelah dikeluarkan semua unek-uneknya? Perasaan saya sekarang sudah lega ya Bu, alhamdulillah. Saya sudah bisa menemukan solusi bagaimana ke depannya begitu Bu. Ya, alhamdulillah ya, saya juga ikut senang ya sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri loh. Ya Bu, saya tetap berterima kasih ya Bu pada Ibu karena sudah bisa sharing dengan Ibu. Saya senang sekali bisa sharing dengan Ibu Bu. Iya, sama-sama Ibu. Kalau begitu saya izin pamit ya Bu. Saya kebetulan ada acara di luar ya Bu ya. Iya boleh. Enggak ya Ibu, silahkan. Kebetulan saya juga ada urusan yang lain ya. Semoga nanti kita ada waktu lagi buat ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Ibu terima kasih banyak Ibu, mangga. Baik Bu, bagaimana nih lancar proses coachingnya Bu? Alhamdulillah lancar Ibu. Ya.
Nah, setelah tadi ya saya melakukan observer ya terhadap coach dan coach ya. Jadi saya ada sedikit pertanyaan nih yang akan saya tanyakan, Bu. Tadi apa saja sih yang sudah didapat pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, Bu? Nah, baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi selama coaching, saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian tadi saya sudah menggali potensi dari coach tersebut, ya, bagaimana coach tersebut bisa mengatasi permasalahannya. Baik. Jadi Ibu tadi ya sudah berhasil melakukan proses coaching terhadap coach ya, terhadap Ibu Yeli. Nah, sesuai dengan alur tirta ya, dari hasil pengamatan yang saya dapatkan ada beberapa catatan Ibu. Tadi Ibu sudah berhasil ya menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan ya kepada coach, mengidentifikasi permasalahan kepada coach juga, dan juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya bisa dilakukan oleh Ibu. Setelah berhasil menemukan rasa tanggung jawab juga ya pada diri coach tadi. Nah, rencana aksi yang akan dilakukan semoga tadi lancar ya, dengan lancar dan baik ya. Jadi saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan coach dalam proses coaching ini luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi Ibu sudah fokus terhadap coach, artinya Ibu sudah present ya, jadi hadir penuh seperti itu. Juga Ibu saya lihat tadi sudah mendengarkan aktif, dan juga tadi Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, dengan sesuai kata kunci yang dilontarkan oleh coach ya Bu ya. Terus mungkin itu aja ya Bu ya. Jadi sangat luar biasa sekali loh Bu ya proses coachingnya yang sudah Ibu lakukan tadi bersama Ibu Yeli ya. Jadi kita sudah menjalankan coachingnya lancar ya, sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi semoga nanti ke depannya kita lebih baik lagi ya Bu ya. Dalam melaksanakannya juga kita sudah terbiasa begitu Bu ya. Jadi semoga kita nanti ketemu lagi ya Bu ya, di lain kesempatan. Terima kasih loh Bu ya. Terima kasih juga ya.